Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran yang kemarin, kita akan melanjutkan hari ini karena kemarin pembelajarannya belum selesai, yaitu masih menentukan ide pokok dalam paragraf dan menjelaskan organ gerak pada hewan. Masih di buku tematik tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Ayo berpendapat. Kira-kira ATT semua pernah nggak sih memperhatikan binatang ketika berada di kebun binatang dan memperhatikan cara mereka bergerak? Coba deh lihat dulu gambar di samping. Bagaimana sih cara hewan-hewan itu bergerak? Ayo membaca kembali. Oke, yuk kita menentukan ide pokok. Nah, kemarin kan ATT semua sudah mempelajari bagaimana cara menentukan ide pokok. Sekarang kita terapkan ya pada sebuah bacaan. Oke, bacaannya ini ada di halaman 3. Ayo boleh dibuka kembali bukunya di halaman 3 yang berjudul Mengapa Hewan dan Manusia Bergerak. Nah, kita itu harus mengetahui apa sih gerak itu? Gerak itu adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, apa sih yang dibutuhkan alat gerak untuk memindahkan tubuh kita ke tempat lain? Saat kita berjalan, berlari, melompat, dan merangkak, kita itu pasti menggunakan alat gerak kita, yaitu berupa rangka dan otot. Beraneka jenis hewan bertulang belakang atau disebut dengan vertebrata. Apa teteh? Vertebrata. Ya, itu adalah sebutan untuk hewan bertulang belakang. Beberapa hewan itu ada di sekitar kita. Hewan-hewan itu juga bergerak dengan bantuan organ gerak. Nah, manusia maupun hewan itu semuanya memiliki organ gerak yang disebut dengan sistem gerak. Jadi, mereka bisa melakukan gerakan karena memiliki sistem gerak. Ada beberapa jenis hewan kan yang tadi Ibu tayangkan, contohnya ada zebra, ada katak hewan amfibi, ada kucing, ada ular, ada ikan, dan lebih banyak lagi hewan-hewan di sekitar kita yang sering kita jumpai kan. Dalam tubuh manusia dan hewan terdapat tulang rangka dan otot. Nah, keduanya itu berperan atau bekerja sama untuk menghasilkan gerakan yang dilakukan oleh tubuh. Kita ketahui dulu yuk, otot itu apa? Otot itu adalah alat gerak aktif. Diulangi, otot adalah alat gerak aktif. Sedangkan rangka adalah alat gerak pasif. Jadi, otot dan rangka itu bekerja sama untuk menggerakkan tubuh kita dan juga tubuh hewan. Nah, selain itu, ada pula hewan mamalia yang memiliki rambut dan kelenjar susu. Nah, alat geraknya itu berupa tungkai depan dan tungkai belakang. Contohnya, mamalia yang memiliki tungkai depan dan tungkai belakang itu kuda, kambing, kucing. Kemudian, ada juga beberapa jenis mamalia yang memiliki fungsi tungkai depan dan fungsi tungkai belakangnya itu berbeda. Itu tungkai depannya sebagai tangan dan tungkai belakangnya sebagai kaki. Nah, misalnya monyet dan kera. Kemudian ada juga mamalia yang tungkai depannya termodifikasi menjadi sayap. Contohnya itu kelelawar. Kemudian ada juga loh mamalia yang hidup di air. Adalah paus dan lumba-lumba, alat geraknya berupa sirip dan ekor. Nah, sudah dibaca, menarik bukan bacaannya? Coba tentukan mana ide pokoknya. Ya, betul, ide pokok dari bacaan tersebut adalah alat gerak hewan dan manusia. Nah, udah tahu kan tadi untuk menentukan bagaimana mencari kalimat pokok atau ide pokok? Sekarang kita akan mengetahui beberapa kalimat utama dan ciri-cirinya.
Untuk kalimat utama itu biasanya ada yang ada di awal, ada yang ada di belakang, dan ada juga yang dalam satu paragraf itu ada dua-duanya, ada di awal dan ada juga di belakang. Untuk kalimat utama yang ada di awal, ciri-cirinya yaitu terdapat kata yang diulang, kemudian terdapat kata tunjuk, ini, itu, atau tersebut. Kemudian terdapat kata ganti, yaitu iya, mereka, ataunya. Kalau misalkan kalimat utama yang ada di belakang biasanya ditandai oleh kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, atau juga dengan kata jadi. Nah, itu ya ciri-cirinya. Dan untuk kalimat utama yang campuran, itu ada kedua-duanya cirinya. Nah, tadi kita sudah belajar tuh ciri-ciri mengenal kalimat utama. Sekarang, kalimat utama itu ada memiliki beberapa jenis loh. Di antaranya yaitu berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama, kalimat utama yang ada di awal disebut dengan paragraf deduktif. Kalimat utama yang ada di akhir atau di belakang disebut dengan induktif. Dan kalimat utama yang ada kedua-duanya disebut dengan paragraf campuran. Oke, diulangi. Tadi kalimat utama yang ada di awal apa? Paragraf deduktif. Kalimat utama yang di belakang, paragraf induktif. Dan kalimat utama yang ada di awal dan di belakang disebut paragraf campuran. Oke, betul A dan Teteh. Oke, kembali ke organ gerak hewan. Untuk hewan mamalia, organ geraknya apa tadi? Ya, sepasang tungkai depan dan tungkai belakang. Untuk amfibi, ekor dan kaki. Untuk burung, sayap dan kaki. Untuk reptilia, perut dan kaki. Dan untuk ikan yaitu sirip dan ekor. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.